memulai ibadah kita. Kita nyanyikan pujian waktu Tuhan. Ku tetap percaya waktu
Shalom, selamat pagi semuanya ya, khususnya jemaat GEC Shalom yang ada di rumah ya. Kita hari ini beribadah secara online lagi ya. Diharapkan bulan depan kita sudah bisa bersama-sama beribadah. Nah, saudara yang kekasih, apa kabar? Dan saya percaya semuanya dalam keadaan sehat. Saya juga menyapa untuk teman-teman di mana saja berada ya, teman-teman di dalam Tuhan Yesus yang bersaudara di dalam Dia ya. Kita semua bersaudara. Puji nama Tuhan, hari ini kita bisa bersama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Mari kita baca dari Alkitab kita, dari Kejadian pasal 39 ya, seluruh pasal, tetapi saya hanya ingin baca sampai ayat yang keempat. Dengan tema pelajaran firman Tuhan hari ini adalah hidup berjalan di dalam penyertaan Tuhan ya. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan karena Engkau luar biasa baik. Kami mau menyerahkan jam firman Tuhan ini ke dalam tangan-Mu. Biarlah kami dapat mengerti dengan baik sehingga kami boleh bertumbuh dalam kebenaran-Mu. Pakai hamba, urapi dengan kuasa-Mu. Berfirmanlah, kami siap mendengar dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Saudara, mari kita buka Alkitab kita dari Kejadian 39 ayat 1 sampai ayat yang keempat. Demikian bunyinya. Adapun Yusuf telah dibawa ke Mesir dan Potifar, seorang Mesir pegawai istana Firaun, kepala pegawai raja, membeli dia dari tangan orang Ismail yang telah membawa dia ke situ. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya, maka tinggallah ia di rumah tuannya orang Mesir itu. Setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya, maka Yusuf mendapat kasih tuannya dan ia boleh melayani dia. Kepada Yusuf diberikannya kuasa atas rumahnya dan segala miliknya diserahkan kepada kekuasaan Yusuf. Saudaraku yang kekasih, coba kita melihat ayat yang pertama, adapun Yusuf. Nah saudara, kita melihat adapun Yusuf. Saudara, siapakah Yusuf ini? Nah Yusuf ini adalah anak daripada Yakub ya, yang disebut Israel. Dia mempunyai 12 anak yang kemudian menjadi 12 suku bangsa Israel. Dan salah satunya itu adalah Yusuf ya. Yusuf mempunyai saudara kandung bersama dengan dia itu yang lahir dari mamanya itu Rahel, itu Benyamin ya, dan yang lainnya itu dari Lea dan juga dari Bilha dan Zilpa ya, istri daripada Yakub. Nah saudara, kita melihat di sini bagaimana Yusuf ini bisa dibawa ke Mesir ya, apa penyebabnya? Kita lihat di dalam pasal yang ke-37, yang pertama itu adalah karena Yusuf dibenci oleh saudara-saudaranya. Karena Yusuf diiri hati ya, atau saudara-saudaranya iri hati kepada Yusuf sehingga Yusuf dijual ya kepada orang-orang Ismail dan kemudian dijual ke Potifar. Mari kita melihat di dalam Kejadian pasal 37 ayat yang kedua, bagian terakhir ya. Di sini dikatakan dan Yusuf menyampaikan kepada ayahnya kabar tentang kejahatan saudara-saudaranya. Nah biasanya Yusuf beserta abang-abangnya, beserta saudara-saudaranya ini mengembalakan kambing domba ya. Tetapi di luar rumah ternyata saudara-saudaranya ini berkelakuan tidak baik. Nah bahkan di sini dikatakan kejahatan. Sehingga Yusuf mengadu kepada papanya dan rupanya hal ini tidaklah menyenangkan hati saudara-saudaranya yang mengakibatkan mereka membenci Yusuf. Tapi terlebih daripada itu, di dalam ayat yang ketiga, Israel lebih mengasihi Yusuf daripada semua anak-anaknya yang lain. Dan Yusuf ini diperlakukan sangat istimewa oleh papanya Yakub, bahkan lebih disayang dibandingkan dengan anak-anaknya yang lain. Dan pada waktu berumur 17 tahun, ia menyuruh membuat jubah yang maha indah bagi Yusuf, sehingga ini menimbulkan iri hati ya, menimbulkan kebencian. Nah saudara, ini merupakan satu pelajaran bagi kita sebagai orang tua, supaya kita tidak membeda-bedakan anak-anak kita ya, supaya kita tidak pilih-pilih kasih, karena semua anak-anak kita itu sama. Nah kalau ada perbedaan kasih, maka terjadi konflik di antara mereka dan mereka tidak sehat bertumbuh secara kejiwaannya. Nah kemudian kita melihat lagi di sini bahwa pada suatu kali bermimpilah Yusuf. Nah kemudian Yusuf bermimpi, dan dalam mimpinya itu yang
diartikan bahwa suatu kali kelak bahwa Yusuf ini akan menjadi pemimpin, seluruh orang yang ada di rumah itu akan menyembah dia. Nah saudara, kita melihat mimpinya ini lebih membuat abang-abangnya atau saudara-saudaranya membenci dia. Kita melihat di dalam ayat yang ke-5, pada suatu kali bermimpilah Yusuf, lalu mimpinya itu diceritakannya kepada saudara-saudaranya, sebab itulah mereka lebih benci kepada dia. Jadi mereka lebih benci kepada Yusuf itu karena mimpinya. Karena memang mimpinya itu bahwa Yusuf ini akan menjadi orang yang nomor satu mungkin ya di rumahnya. Dan akan menjadi pemimpin di mana seluruh rumah, orang-orang yang ada di rumah termasuk mereka semuanya akan menyembah kepada Yusuf. Kita lihat ayat ke-11, maka iri hatilah saudara-saudaranya kepadanya ya. Oleh sebab itu iri yang menimbulkan iri hati kepada Yusuf. Nah, kita bisa lihat juga di dalam Kisah Rasul juga mengatakan, Kisah Rasul pasal yang ke-7. Mari kita lihat Kisah Rasul pasal yang ke-7 ayat yang ke-9. Di sini dikatakan bahwa karena iri hati bapa-bapa leluhur kita menjual Yusuf ke tanah Mesir, tetapi Allah menyertai dia. Jadi jelas di sini bahwa alasan utama mengapa Yusuf dijual oleh karena mereka iri hati. Nah, kita melihat di sini mereka berusaha supaya jangan sampai mimpi dari Yusuf ini menjadi kenyataan. Sehingga pada waktu ada kesempatan di mana abang-abangnya, saudara-saudaranya ini sedang mengembalakan kambing domba di padang ya, Yusuf diminta oleh papanya Yakub untuk melihat mereka dan menyampaikan berita bagaimana kabar mereka. Dan apa yang terjadi, ini kesempatan buat mereka untuk membunuh Yusuf. Kita lihat ayat yang ke-18 dari Kejadian 37. Dari jauh ia telah kelihatan kepada mereka, tetapi sebelum ia dekat maka mereka telah bermufakat untuk mencari daya upaya membunuhnya. Jadi saudara, ini nggak main-main. Iri hati kalau sudah dibiarkan terus menerus saudara, itu akan merusak sekali dan akhirnya sampai kepada pembunuhan. Saya pernah cerita ya, saya pernah mendengar cerita dulu ya, ada teman bilang begini waktu di kampung ya, mereka berteman dari kecil ya, sama-sama sahabat baik sekali. Tapi kemudian yang satu itu sukses, tapi yang satu tidak sukses ya. Boleh dikatakan yang satu kaya, yang satu miskin. Dan kemudian mereka sama-sama mau cari ikan. Tapi cari ikannya lewat listrik ya, taruh di listrik sehingga taruh listrik di air sehingga ikan-ikan itu pada mati. Dan apa yang terjadi saudara, ketika temannya yang kaya ini masuk ya, ada membersihkan sesuatu, kemudian temannya yang miskin itu memasukkan listrik itu ke sungai itu ya, ke kali itu, sehingga matilah temannya itu. Pada teman baik dari kecilnya itu karena apa? Disebabkan karena iri hati. Jadi oleh sebab itu saudara, iri hati ini nggak main-main. Alkitab juga mengatakan di Yakobus, iri hati ini juga dari iblis ya, dari iblis, dan itu merasuk seseorang sehingga bisa melakukan apa saja kepada orang yang dia iri. Nah, kita melihat di sini dari jauh mereka telah melihat dan mereka bermufakat untuk membunuh Yusuf. Kemudian ayat yang ke-19, kata mereka seorang kepada yang lain, lihat tukang mimpi kita itu datang. Nah, saudara, lihat itu tukang mimpi itu sudah datang. Wah, saya percaya pada waktu mereka mengatakan ini dengan hati yang getir dan pahit dan penuh dengan iri hati. Kemudian ayat yang ke-20, sekarang mari kita bunuh dia dan kita lempar ke dalam salah satu sumur ini, lalu kita katakan seekor binatang buas telah menerkamnya, dan kita akan lihat nanti bagaimana jadinya mimpi itu. Perhatikan, dan kita akan lihat nanti bagaimana jadinya mimpi itu. Ini benar-benar suara iri hati yang disampaikan oleh saudara-saudaranya ini.
Dan kemudian mereka bermufakat untuk membunuh. Di situ ada Ruben. Ruben mendengar hal itu. Kemudian dia berusaha untuk melepaskan Yusuf. Dia katakan, jangan kita bunuh dia. Lagi kata Ruben kepada mereka, jangan tumpahkan darah. Lemparkan dia aja di dalam sumur. Dan apa yang jadi, mereka membuang Yusuf ke dalam sumur. Tapi ketika Ruben sedang pergi, ya, tidak ada bersama-sama, lewatlah saudagar-saudagar orang-orang Ismail. Dan akhirnya Yusuf kemudian diangkat dari sumur dan dijual kepada orang Ismail. Nah saudara, orang Ismail kemudian jual Yusuf ke Potifar, ya, itu adalah pegawai dari istana Firaun. Kita melihat ini di dalam ayat yang pertama tadi, ya. Dan Potifar seorang Mesir, pegawai istana Firaun. Jadi ini seorang pejabat istana daripada kerajaan Mesir, ya. Dan dia membeli Yusuf ini dari tangan orang Ismail yang membawa Yusuf itu kepada dia. Nah saudara, kita melihat kalau kita sampai ke ayat yang pertama saja, ini adalah hopeless, ya, benar-benar is impossible, the dream become true, ya. Ini adalah satu hal yang mustahil, bagaimana mimpinya itu bisa menjadi kenyataan, saudara. Yang pertama itu dia jauh dari sanak saudaranya, dia tinggal di Mesir. Nah saudara tahu bahwa orang-orang Mesir ini sebenarnya mereka sangat rasis sekali kepada orang-orang Ibrani. Dan mereka menganggap rendah orang Ibrani, bahkan ya kalau mereka makan piringnya itu harus dicuci bersih-bersih sekali, ya, karena dianggap najis, saudara. Dan mereka sangat tidak menyukai dan merupakan pekerjaan gembala itu merupakan kekejian bagi orang Mesir. Jadi kita melihat di sini secara kasat mata itu tidak mungkin Yusuf akan merealisasikan mimpinya, visinya yang dia terima dari Tuhan. Dan selain itu juga dia seorang hamba atau budak, ya. Seorang budak atau hamba pada zaman dahulu itu, saudara, sama sekali tidak punya hak, saudara. Jadi tidak mungkin bisa berhasil, dan karena hamba itu sama dihitung dengan barang. Kalau mereka kalah judi, kalau mereka ada apa-apa, dan budak itu atau hamba itu bisa saja dijual belikan. Jadi jelas di sini dikatakan secara kenyataan, secara real, memang kita melihat is impossible kalau Yusuf bisa sukses. Kalau Yusuf sampai kepada destiny yang Tuhan sudah tetapkan kepada dia, yaitu menjadi pemimpin, seorang pemimpin. Akan tetapi mari kita melihat di dalam ayat yang kedua. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya, maka tinggallah ia di rumah tuannya orang Mesir itu. Nah saudara, ini ada satu perbedaan yang sangat luar biasa. Ayat yang pertama itu is impossible, dia akan berhasil. Tetapi ayat kedua, tetapi Tuhan menyertai. Jadi penyertaan Tuhanlah, pemeliharaan Tuhanlah yang membuat segala sesuatu menjadi mungkin. Yang tidak mungkin menjadi mungkin. Oleh karena apa? Oleh karena ada Tuhan bersama dengan Yusuf. Oleh karena Tuhan menyertai. Nah kita melihat ada beberapa hal yang terjadi yang dialami oleh Yusuf, ya. Yang pertama itu adalah oleh karena penyertaan Tuhan, Yusuf dijadikan orang yang selalu berhasil. Dia berhasil, ya, dijadikan orang yang selalu berhasil dalam setiap pekerjaannya. Kemudian yang kedua, karena dia disertai oleh Tuhan, maka Potifar tuannya itu mengasihi dia, ya. Tuhan memberikan hati Potifar kepada Yusuf dan sehingga dia dikasihi. Dan kemudian yang ketiga itu adalah Yusuf dapat dipercaya. Ya, dia dapat dipercaya. Dan kemudian yang keempat, dia diberkati, ya. Dia diberkati sehingga seluruh rumah daripada Potifar dan seluruh usahanya kemudian diberkati. Dan kemudian kita melihat di sini Yusuf itu adalah seorang yang taat kepada firman Tuhan dan dia hidup takut akan Tuhan, dia mempunyai moral yang baik dan hidup di dalam kekudusan. Nah, mari kita melihat yang pertama bahwa Tuhan membuat segala sesuatu berhasil. Ia menjadikan, kita lihat di sini, tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi
menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Dan saya percaya bahwa walaupun dia tahu bahwa Tuhan menyertai dia, tetapi Yusuf tetap menjalankan bagiannya. Bagian Tuhan itu adalah menyertainya, tetapi bagian Yusuf dia tetap mengerjakan pekerjaannya dengan tekun, dengan setia, dengan hikmat yang daripada Tuhan. Sehingga dia lakukan itu dari waktu ke waktu, ya, mulai dari hal yang kecil sampai yang besar, dan sehingga apapun yang dikerjakan, saudara, Tuhan membuat berhasil. Kerja keras pun, ya, apapun, kalau Tuhan tidak menyertai, kalau Tuhan tidak turun tangan, maka tidak akan ada kesuksesan. Jadi kita melihat di sini bahwa kesuksesan, keberhasilan daripada Yusuf semata-mata itu berasal daripada Tuhan. Kemudian yang kedua ini kita melihat bahwa setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan. Kita melihat di sini tuannya itu Potifar melihat bahwa ada Tuhan di dalam hidupnya Yusuf. Dia melihat tangan Tuhan turun ke atas Yusuf. Dia melihat bagaimana penyertaan Tuhan yang begitu sempurna, yang luar biasa. Sehingga di sini dikatakan hati Potifar mengasihi Yusuf. Sehingga dia mengasihi Yusuf, dia percaya kepada Yusuf karena dia melihat Tuhan di dalam diri Yusuf. Nah, saudara yang kekasih, bagaimana orang-orang melihat kita, ya? Apakah mereka melihat Tuhan? Apakah mereka melihat tangan berkat Tuhan turun atas kita, penyertaan Tuhan? Nah, Paulus pernah mengatakan, yang ku kehendaki ialah supaya Kristus semakin nyata dalam hidupku. Nah, saudara, apakah Yesus semakin nyata dalam kehidupan kita? Ya, kita memang tidak sempurna, tetapi justru lewat kelemahan-kelemahan kita, karena kita libatkan Tuhan, karena ada penyertaan Tuhan, sehingga Tuhan membimbing kita dari waktu ke waktu, membawa kita dari kemenangan kepada kemenangan. Nah, inilah yang terjadi dalam kehidupan Yusuf. Nah, kemudian kita lihat lagi di sini, dia juga dapat dipercaya. Ayat yang keempat, kuasa atas rumah dan segala milik diserahkan kepada kekuasaan Yusuf. Ayat yang keempat, bagaimana Yusuf dapat dipercaya. Karena Potifar melihat ada Tuhan yang menyertai, ada Tuhan di dalam kehidupan Yusuf. Dan orang ini benar-benar melihat bagaimana kehidupan Yusuf, sehingga akhirnya dia mempercayakan seluruh harta yang dia miliki. Bahkan di sini seluruh, baik yang ada di rumah, di ladang, diserahkan semuanya untuk dikelola, untuk diatur, untuk dikerjakan oleh Yusuf. Dan kita lihat di dalam ayat yang kelima, yaitu sejak ia memberikan kuasa dalam rumahnya dan atas segala miliknya kepada Yusuf, Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu karena Yusuf, sehingga berkat Tuhan ada di atas segala miliknya, baik yang ada di rumah maupun yang ada di ladang. Wow, luar biasa sekali, saudara. Jadi Yusuf diberkati, ya, sehingga dia semua rumah yang ada di rumah itu diberkati, ya. Yang pertama, dia itu dibuatnya berhasil, kemudian dikasih oleh tuannya, dan kemudian kita lihat dia dapat dipercaya, dapat diandalkan, dan yang ketiga dia diberkati sehingga memberkati rumah itu. Dan di sini dikatakan sehingga berkat Tuhan turun atas rumah itu bahkan sampai ke ladang-ladang. Nah, saudara, sebagai orang-orang yang percaya, orang-orang yang hidup dalam penyertaan Tuhan, tidak jadi soal kita mau di mana saja, baik itu di sumur atau di tempat perbudakan atau di mana saja, ketika Tuhan menyertai kita, maka tempat itu diberkati oleh karena kehadiran kita. Jadi kehadiran anak-anak Tuhan itu harus menjadi berkat di mana saja mereka berada. Nah, kita lihat di sini selang beberapa waktu di dalam ayat yang ke-6. Segala milik diserahkan kepada kekuasaan Yusuf, dan dengan bantuan Yusuf ia tidak lagi mengatur apa-apa pun selain daripada makanannya sendiri. Jadi semua diserahkan kepada Yusuf. Benar-benar dia percaya penuh kepada Yusuf. Dan benar-benar semua miliknya dilipat gandakan karena diberkati, ya, dengan melimpah. Nah, kemudian di dalam bagian kalimat yang terakhir dari pasal 39 ayat yang ke-6, adapun Yusuf itu manis sikapnya dan elok
elok parasnya. Nah, saudara, kita melihat ini ternyata Yusuf ini bukan hanya pekerja keras, bukan orang yang tekun dan setia, dapat dipercaya, hidup dalam integritas, tetapi sikapnya itu sangat lembut, sangat manis di sini dikatakan ya. Jadi tingkah lakunya, perangainya sangat manis, dan dia juga elok parasnya, atau dengan kata lain handsome ya. Dia gagah, dia ganteng. Oleh sebab itu dalam ayat yang ke-7, istri dari Potifar itu memandang dia dengan berahi ya, dan ingin mengajak dia tidur ya bersama, mengajak Yusuf tidur bersama dengan dia. Tetapi kita melihat ayat ke-8 bagaimana Yusuf menolak. Dia bilang, bagaimana mungkin, dia katakan di sini, kamu itu istri tuanku. Memang semua sudah diserahkan kepada kekuasaanku, tetapi kamu istrinya, nggak mungkin kamu diserahkan kepada saya. Dengan kata lain seperti itu. Dan dia katakan, bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah. Dia katakan, bagaimana mungkin aku berbuat kesalahan kejahatan yang begitu besar dan melakukan dosa terhadap Allah. Nah, saudara, berapa lama ibu ini atau tante Potifar ini membujuk dia? Di sini dikatakan, walaupun dari hari ke hari perempuan itu membujuk Yusuf untuk mendengarkan bujukannya dan untuk tidur dan bersetubuh dengan dia, tetapi Yusuf menolak. Dan akhirnya pada suatu ketika tidak ada orang dan Yusuf masuk ke rumah itu, semua orang, hanya mereka berdua. Kemudian kita melihat si tante Poti ini ya, ibu ini kemudian memegang badannya si Yusuf, dan Yusuf menanggalkan jubahnya dan dia langsung pergi, dia menanggalkan baju dan dia pergi keluar. Nah, saudara, dia berhasil bebas dari perempuan ini. Nah, saudara, kita melihat ini sangat luar biasa sekali. Yusuf itu benar-benar mengasihi Tuhan ya. Ada Mazmur mengatakan, dengan apakah seorang muda dapat mempertahankan kelakuannya bersih, yaitu dengan menjaganya sesuai dengan firman Tuhan. Yusuf ini masih muda sekali ya. Kita ingat dia keluar dari rumah papanya itu umur 17 tahun, dan mungkin ini masih 23 tahun, 23 mungkin 24, sekitar seperti itulah ya. Nanti kemudian dia masih di penjara, dan baru umur 30 tahun dia diangkat menjadi Perdana Menteri di Mesir. Jadi kita melihat di sini bahwa umur masih muda sekali ya. Umur muda ini gampang jatuh. Ada lagu katakan, darah muda ya, dan darah yang penuh romantika ya, ada lagu seperti itu. Tetapi Yusuf benar-benar membuktikan bahwa dia mempunyai hubungan yang dekat dengan Tuhan ya. Dia mempunyai hubungan yang dekat dengan Tuhan, dia mengasihi Tuhan, dan dia menjaga kekudusannya ya, sehingga dia tidak membuang keremajaannya kepada perempuan yang tidak benar ya. Dan saudara, apa yang jadi? Karena Yusuf menanggalkan bajunya, sehingga baju ini dipakai oleh perempuan ini, oleh istrinya Potifar ini, untuk menfitnah dia. Dia memanggil, dia berteriak, memanggil seluruh isi rumah itu, dan mengatakan bahwa Yusuf berusaha untuk melecehkannya. Dan kemudian dia mengabarkan kabar yang busuk, kabar fitnah. Ketika Potifar datang, kita melihat ini di dalam ayat yang ke-17, perkataan itu juga yang diceritakan perempuan itu kepada Potifar ya. Katanya, hamba orang Ibrani yang kau bawa kemari itu datang kepadaku untuk mempermainkan aku. Tetapi ketika aku berteriak sekeras-kerasnya, ditinggalkannya bajunya kepadaku, lalu ia lari keluar. Nah, perhatikan ayat 19, baru saja didengar oleh tuannya perkataan yang diceritakan istrinya kepadanya, begini begitulah aku diperlakukan oleh hambamu itu, maka bangkitlah amarahnya. Jadi Potifar percaya omongan istrinya itu. Kemudian bangkitlah marahnya, ayat yang ke-20. Lalu Yusuf ditangkap oleh tuannya dan dimasukkan ke dalam penjara, tempat tahanan-tahanan raja dikurung sedemikian, Yusuf dipenjarakan di sana. Nah, saudara, ini bukan penjara biasa, dan itu di bawah ya, dikatakan ada liang tutupnya ya. Jadi betul-betul ya, dia dimasukkan ke dalam penjara
penjara tahanan-tahanan raja. Artinya adalah kalau ada pejabat-pejabat istana yang melakukan kesalahan, maka mereka dibuang di sana, mereka dipenjarakan di sana, dan Yusuf bersama-sama dengan mereka. Nah, kita melihat di sini saudara, kok bisa ya? Padahal mungkin kita berkata kok bisa, padahal dia sudah menjaga kekudusannya, padahal dia telah berbuat benar di hadapan Tuhan. Kenapa Tuhan izinkan dia dimasukkan ke dalam penjara? Ya. Nah, saudara, satu hal yang perlu kita ketahui, justru penjara itu adalah anak tangga yang terakhir menuju puncaknya, di mana anak tangga terakhir, di mana misi atau visi dan misi daripada Tuhan dan visi yang Tuhan berikan kepadanya akan menjadi kenyataan, di mana mimpinya akan menjadi kenyataan. Jadi saudara, seringkali ya kita sudah berbuat banyak untuk Tuhan, kita katakan bahwa kita telah jujur, kita telah melakukan yang takut akan Tuhan, tetapi kadang-kadang Tuhan izinkan masa-masa sulit. Saudara, jangan salah, kadang-kadang Tuhan izinkan itu terjadi justru untuk membuat kita lebih sukses lagi ya. Dia membentuk kita. Nah saudara, mengapa Tuhan tidak langsung saja membawa Yusuf langsung menjadi Perdana Menteri, menjadi pemimpin? Karena memang saudara, dia harus belajar, karakternya harus diubah oleh Tuhan. Nah saudara, di dalam, kalau kita melihat, mari kita melihat di dalam Roma, kita lihat dalam Roma pasal yang ke-8 ya. Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-28 sampai ayat yang ke-30. Mari kita baca. Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-28. Saya rasa kita sering mendengar ayat ini ya. Kita lihat di sini, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang dipanggil sesuai dengan rencana Allah. Jadi segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita itu Allah turut bekerja bersama-sama untuk apa? Mendatangkan kebaikan. Bagi siapa? Bagi mereka yang dikasihinya, bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Kita tahu bahwa Tuhan mempunyai rencana yang indah bagi Yusuf, bagi kehidupan Yusuf, bahwa suatu kali kelak dia akan menjadi pemimpin yang akan dipakai oleh Tuhan ya. Oleh sebab itu kita lihat Tuhan izinkan bermacam-macam persoalan dihadapi oleh Yusuf ini, sehingga Yusuf kita melihat di sini di dalam ayat yang ke-29. Nah, ayat yang ke-29 di sini dikatakan tujuannya itu adalah sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukan dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Nah, saudara, tujuan Allah mengizinkan semua yang terjadi ini adalah supaya membentuk karakter daripada Yusuf. Nah, di sini dikatakan untuk menjadi serupa dengan gambarnya. Saudara, ketika Tuhan mengizinkan banyak hal terjadi dalam hidup kita, dan kita harus tahu tujuannya itu adalah supaya kita menjadi serupa dengan gambarnya. Supaya kita memiliki karakter-karakter ilahi. Supaya kita memiliki karakter Kristus. Supaya kita menjadi seperti Kristus. Memiliki pikiran-pikiran Kristus, hati Kristus, dan tindakan Kristus. Kita memiliki karakter-karakter kerajaan. Nah, itulah tujuan akhir daripada kekristenan kita, dan itulah tujuan Tuhan membentuk kita. Jadi saudara, ini tujuan mengapa Yusuf harus mengalami semua persoalan yang dia hadapi yang menyakitkan, supaya apa? Membentuk dia menjadi seorang pribadi yang mantap di dalam Tuhan, supaya dia memiliki karakter-karakter ilahi. Nah, kita melihat di dalam ayat yang ke-30 dari Roma pasal 8, dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu yang dipanggilnya, dan mereka yang dipanggilnya, mereka juga dibenarkannya, dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu dimuliakannya. Perhatikan di sini, dimuliakannya, dipromosikannya ya. Jadi sampai pada waktu ketika ini dimuliakannya, memang ini berbicara dimuliakan nanti ya, ketika anak-anak Tuhan akan dimuliakan di sorga nanti ya. Tetapi juga di sini ya, Tuhan akan mempromosikan sampai pada saatnya Tuhan akan meninggikan.
Tuhan akan meninggikan Yusuf ya. Tetapi ketika dia sudah sampai dipermuliakan sampai pada waktu puncak, tapi karena dia sudah memiliki karakter ilahi, karakter surga, maka dia menjadi orang yang rendah hati, menjadi seorang pemimpin yang berhati hamba. Nah, itulah tujuan Tuhan membentuk Yusuf. Nah, kembali kita kepada Kejadian pasal yang ke-39. Kemudian kita melihat di sini bahwa dia dimasukkan ke dalam kurungan ya, di dalam penjara. Ayat yang ketiga, ayat ke-21. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setianya kepadanya dan membuat Yusuf kesayangan bagi kepala penjara. Nah, luar biasa. Enggak jadi soal apakah itu di sumur, apakah itu di rumah perbudakan, apakah itu penjara. Selama Tuhan menyertai dia, semuanya menjadi oke-oke saja. Ya, tempat yang betul-betul sulit menjadi berkat bagi Yusuf itu sendiri. Saudara, jadi dimanapun Tuhan tempatkan kita, tidak ada istilah tempat kering atau tempat basah ya. Tetapi ketika Tuhan beserta dengan kita, tempat yang kering itu menjadi tempat basah ya. Tempat yang tandus menjadi tempat yang penuh dengan hijau. Jadi Tuhan yang membuat segala sesuatunya menjadi indah dalam kehidupan kita. Nah, kita lihat di sini sehingga dia dikasihi oleh kepala penjara menjadi orang kesayangannya dan Tuhan menyertai dia. Ayat yang ke-22, sebab itu sebab itu kepala penjara mempercayakan semua tahanan dalam penjara itu kepada Yusuf dan segala pekerjaan yang harus dilakukannya di situ. Dialah yang mengurusnya. Perhatikan di sini. Kalau di rumah Potifar dia hanya mengurus harta milik, bisnis ya, sawah, ladang, ternak dan sebagainya. Tetapi sekarang ketika dia sampai di penjara, dia bukan mengurus harta benda atau milik benda-benda mati, tetapi yang dia urus ini adalah orang ya, dan dia menjadi kepala daripada orang-orang tahanan di situ atau menjadi pembina dari orang-orang tahanan yang ada di penjara. Nah, ini sangat luar biasa sekali. Ayat yang ke-23, dan kepala penjara tidak mencampuri segala yang dipercayakan kepada Yusuf, karena Tuhan menyertai dia dan apa yang dikerjakannya dibuat Tuhan berhasil. Jadi sekali lagi di penjara pun karena ada Tuhan di sana, karena Tuhan menyertai dia, maka segala sesuatu yang dikerjakannya dibuat berhasil. Nah, kemudian mari kita lihat di pasal yang ke-40, saudara. Nah, di pasal 40 kita melihat di sini ada satu kejadian. Kejadian di mana juru minum Raja Mesir dan juru roti kerajaan Mesir itu melakukan kesalahan besar. Sehingga Raja sangat murka dan akhirnya kedua orang ini, juru minum dan juru roti ini, kemudian dimasukkan ke penjara oleh pengawal raja ya. Dan dikurung bersama-sama dengan Yusuf. Dan di sini dikatakan bahwa supaya Yusuf dapat melayani mereka ya, yang tinggal beberapa lama di sana. Nah, saudara, kita melihat di sini ini tidak kebetulan, tetapi semua sudah diatur oleh Tuhan. Nah, seringkali di dalam perjalanan hidup kita, ketika Tuhan mempunyai rencana dalam hidup kita dan untuk mencapai sampai rencana itu terbentuk atau destiny kita sampai di sana, kadang-kadang Tuhan mempertemukan kita dengan orang-orang yang lain ya, orang-orang kunci ya. Dalam pengalaman hidup saya juga seperti itu ya. Tuhan mempertemukan orang-orang kunci ya. Ketika saya melayani di Kalimantan, ketika saya melayani di mana-mana ya, Tuhan memberikan orang-orang kunci bahkan bertahun-tahun sebelum itu kejadian ya. Tetapi Tuhan sudah mempersiapkan orang ini untuk memenuhi panggilan yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Jadi saudara, kita melihat di sini bahwa Tuhan membawa orang-orang kunci untuk memenuhi destiny yang sudah Tuhan berikan kepada Yusuf. Nah, kita melihat di sini, akhirnya kita lihat di sini suatu ketika kedua orang ini mimpi ya, orang juru minum dengan juru roti ini mimpi dan mereka gelisah sekali dengan mimpinya ini karena tidak ada seorang pun yang dapat mengartikan
kemudiannya. Dan pagi-pagi mereka sangat bersusah hati dan muka mereka muram, dan Yusuf sangat peka dan dia melihat kedua orang ini mukanya sangat muram dan bersedih. Di dalam ayat yang ke-7 bagian terakhir di sini dikatakan, mengapa hari ini mukamu semuram itu? Wah, luar biasa ya. Padahal Yusuf ini masuk penjara ya, seharusnya dia patah semangat, seharusnya dia mempersalahkan Tuhan dan sebagainya, tetapi sama sekali tidak ya. Bahkan dia tidak mempersoalkan apa yang terjadi dengan dia, bahkan dia memperhatikan orang lain ya, kesedihan orang lain. Dia katakan, kenapa muka kamu semuram ini pada hari ini? Dan kemudian mereka menjawab, karena kami mimpi ya. Kami tidak tahu bagaimana mengartikan mimpi ini. Kemudian Yusuf berkata, bukankah Allah yang menerangkan arti mimpi? Ayo ceritakan kepada saya. Nah, singkat kata bahwa saudara bisa baca apa itu mimpinya mereka. Tetapi artinya adalah bahwa 3 hari juru minum itu akan diangkat kembali ya. Akan dikembalikan kepada pekerjaannya untuk melayani minum dari raja. Dan kemudian juga roti ini juga, tukang roti dalam 3 hari dia akan digantung dan dihukum mati. Nah, tetapi kita melihat di sini ketika Yusuf menerangkan arti mimpi ini kepada juru minum, ya, Yusuf pernah bilang seperti ini, ayat yang ke-14. Dia berkata kepada juru minum, tetapi ingatlah kepadaku apabila keadaanmu telah baik nanti, tunjukkanlah terima kasihmu kepadaku dengan menceritakan hal ikhwal kepada Firaun, dan tolonglah keluarkan aku dari rumah ini, sebab aku diculik begitu saja dari negeri orang Ibrani, dan di sini pun aku tidak pernah melakukan apa-apa menyebabkan aku layak dimasukkan ke dalam liang tutup ini. Jadi kita melihat di sini kata Yusuf, nanti kamu kalau udah sampai ya ketemu Firaun, bekerja lagi, tolong ya bilang sama beliau bahwa saya ini dimasukkan ke liang tutup ini dengan tidak ada kesalahan. Akan tetapi apa yang terjadi? Kita lihat di dalam ayat yang ke-23, tetapi Yusuf tidaklah diingat oleh kepala juru minum itu, melainkan dilupakan. Dia melupakan Yusuf ya, dia sudah senang di istana sana dan dia sama sekali tidak ingat daripada ingat Yusuf. Nah, kemudian apa yang terjadi? Selang 2 tahun kemudian, setelah 2 tahun kemudian, tiba-tiba kita lihat raja atau Firaun bermimpi. Dia bermimpi bahwa ada lembu yang gemuk ya, kemudian setelah lembu yang gemuk itu ada lembu yang kurus-kurus, ada biji bulir-bulir yang gemuk, kemudian ada bulir yang kurus-kurus, dan kemudian ada 7 ya, dan kemudian apa yang jadi, yang kurus itu memakan yang gemuk, dan dia bingung sekali apa sih arti daripada mimpinya ini. Dia gelisah. Dia mencoba mencari orang-orang untuk mengartikan mimpi ini, tetapi tidak seorang pun yang dapat mengartikannya kepadanya. Nah, saudara, apa yang terjadi? Akhirnya tiba-tiba ingatlah si juru minum ini kepada Yusuf, dan dia katakan bahwa dia cerita bahwa pada waktu dia di penjara dia bermimpi ya, dimimpi bersama dengan juru roti mimpi, dan akhirnya ada seorang anak muda yang mengartikannya, dan artinya itu persis ya sama yang terjadi ya. Dan akhirnya apa yang terjadi? Ayat yang ke-14, kemudian Firaun menyuruh memanggil Yusuf. Segeralah ia dikeluarkan dari tutupan, ia bercukur, berganti pakaian, lalu pergi menghadap Firaun. Wow, luar biasa saudara. Kita melihat di sini Tuhan sendiri yang membawa dengan sangat luar biasa. Sudah saya katakan tadi bahwa justru penjara itu adalah anak tangga yang terakhir menuju puncak. Nah saudara, kadang-kadang dalam pergumulan hidup kita begitu lelah sekali ya. Saya pernah waktu di Filipina naik tangga ya. Kami ada konferensi di atas gunung ya, dan ada lewat tangga-tangga juga, ada yang lewat mobil, tapi teman-teman saya mau ajak saya lewat tangga. Nah, tangga itu ada sekitar hampir 300 anak tangga. Waduh, saudara, saya naik. Nah, sudah tinggal berapa tangga lagi? Aduh, saya rasanya sudah, jantung saya rasanya sudah mau copot ya. Rasanya udah nggak sanggup lagi naik selangkah lagi, 2 langkah lagi, saya nggak sanggup lagi sampai ke atas.
atas. Nah, seringkali dalam kehidupan kita pun seperti itu ya. Begitu berat ya kita meniti dari tangga ke tangga, dari tempat ke tempat. Rasanya berat sekali dan hampir-hampir sampai ke puncak. Rasanya kita mau give up ya. Rasanya kita mau udah deh gak mau lanjutkan lagi deh, capek ya. Capek Tuhan gak mau lagi. Nah, seringkali itu adalah anak tangga terakhir tetapi kita mengundurkan diri. Oleh sebab itu saudara, selama Tuhan ada beserta dengan kita, kita terus move on, kita harus maju sehingga sampai kepada tujuan yang Tuhan berikan kepada kita. Nah, kita melihat di sini setelah sampai di sana, maka Yusuf mulai berkata-kata dan kita lihat di sini di dalam ayat yang kita lihat ayat yang ke-28. Inilah maksud perkataanku ketika aku berkata kepada tuanku Firaun. Allah telah memperlihatkan kepada Tuhan Firaun apa yang hendak dilakukannya. Ketahuilah tuanku akan datang 7 tahun kelimpahan di seluruh tanah Mesir. Kemudian akan timbul 7 tahun kelaparan, maka akan dilupakan segala kelimpahan itu di tanah Mesir. Karena kelaparan itu menguruskan negeri itu. Negeri ini sesudah itu akan tidak kelihatan lagi berkas-berkas kelimpahan di negeri ini karena kelaparan itu, sebab sangat hebatnya kelaparan itu. Sampai 2 kali mimpi itu diulangi bagi tuanku Firaun. Berarti hal itu telah ditetapkan oleh Allah dan Allah akan segera melakukannya. Jadi saudara, dia katakan bahwa akan ada 7 tahun kelimpahan dan 7 tahun kelaparan untuk melanda seluruh Mesir. Bahkan bukan hanya Mesir, bahkan di negara-negara tetangga Mesir saat itu. Kemudian ayat yang ke-33. Oleh sebab itu baiklah tuanku Firaun mencari seorang yang berakal budi dan bijaksana dan mengangkatnya menjadi kuasa atas Mesir. Wow, saudara, dan pilih juga penilik-penilik yang lainnya. Dan apa yang jadi saudara, kita lihat di sini semua didengar oleh Firaun dan orang-orang pembesar pada saat itu. Kemudian ayat yang ke-37. Usul ini dipandang baik oleh Firaun dan oleh semua pegawainya. Lalu berkatalah Firaun kepada para pegawainya, mungkinkah kita mendapat orang yang seperti ini, seorang yang penuh dengan roh Allah, ya, seorang yang penuh dengan roh Allah. Kata Firaun kepada Yusuf, oleh karena Allah telah memberitahukan semuanya ini kepadamu, tidaklah ada orang yang demikian berakal budi dan bijaksana seperti engkau. Engkaulah menjadi kuasa atas istanaku dan kepada perintahmu seluruh rakyat akan taat. Hanya tahta inilah kelebihanmu daripadaku. Wah, luar biasa saudara. Dari kelebihan daripada Firaun itu hanya tahtanya, hanya kursinya, dan semua kekuasaan untuk seluruh Mesir itu diberi kepada Yusuf. Dan semua rakyat harus taat kepadanya. Dan kemudian di sini dikatakan bahwa selanjutnya Firaun berkata kepada Yusuf, dengan ini aku melantik engkau menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. Wah, akhirnya saudara, semua impian daripada Yusuf menjadi kenyataan. Nah saudara, mari kita melihat ada beberapa hal yang kita lihat setelah Yusuf diangkat menjadi Perdana Menteri. Itu umurnya 30 tahun ayat yang ke-46. Yusuf berumur 30 tahun ketika ia menghadap Firaun raja Mesir itu, maka pergilah Yusuf dari depan Firaun lalu mengelilingi seluruh tanah Mesir. Saudaraku yang kekasih, kita melihat ada beberapa kunci yang sangat luar biasa sampai Yusuf bertahan. Yang pertama itu kita melihat karena dia tahu penyertaan Tuhan. Dia tahu Tuhan tidak pernah meninggalkannya. Kita pada saat kita menghadapi banyak tantangan, ketika kita tahu bahwa posisi kita aman di dalam perlindungan Tuhan, bahwa posisi kita benar-benar disertai oleh Tuhan, maka kita akan maju terus walaupun keadaan yang sangat sulit. Nah saudara, Yusuf sangat menyadari akan hal ini. Oleh sebab itu kita melihat di dalam pasal yang ke-45 ketika
abang-abangnya ketika semua keluarganya datang untuk membeli makanan karena terjadi kelaparan, ayah mereka menyuruh untuk membeli gandum ke sana, dan Yusuf memperkenalkan, memang ini beberapa tahap, tapi akhirnya Yusuf memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya. Kita melihat di dalam ayat pasal yang ke-45. Dan Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya, "Akulah Yusuf, mari, masih hidupkah Bapa?" Tetapi saudara-saudaranya tidak dapat menjawab sebab mereka takut dan gemetar menghadap dia. Lalu kata Yusuf kepada saudara-saudaranya, "Marilah dekat-dekat." Maka mendekatlah mereka, katanya lagi, "Akulah Yusuf, saudaramu yang kamu jual di Mesir. Tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri karena kamu menjual aku ke situ. Sebab ke sini dia, sebab untuk memelihara kehidupanmu lah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Karena telah 2 tahun ada kelaparan dalam negeri ini, dan selama 5 tahun lagi orang tidak akan membajak dan menuai. Maka Allah telah menyuruh aku mendahului kamu untuk menjamin kelanjutan keturunanmu di bumi ini dan untuk memelihara hidupmu sehingga sebagian besar daripadamu tertolong." Nah saudara, ini luar biasa sekali. Yusuf menyadari dan dia katakan, "Bukan kamu yang menjual aku, tetapi Tuhanlah yang membawa aku lebih dahulu di tempat ini. Tujuannya itu adalah untuk memelihara hidupmu, untuk memelihara hidup orang banyak," saudara. Dan kita melihat ini adalah satu iman yang sangat luar biasa. Nah saudara, iman itu bukan menyangkal realitas, tetapi iman itu percaya bahwa yang realitas yang kelihatan itu beyond atau di seberang realitas yang ada, masih ada realitas yang lebih daripada yang nyata. Jadi saudara, kita melihat di sini walaupun Yusuf belum melihat itu ya, tetapi dia sudah melihat jauh ke depan. Dia tetap melihat kepada visinya, dia tetap melihat kepada Tuhan, bahwa Tuhan sendiri akan menggenapi janjinya, bahwa Tuhan sendiri akan menggenapi destiny yang akan dicapai oleh Yusuf itu. Itu oleh sebabnya dia tidak pernah mengeluh, dia tidak pernah patah semangat, tetapi karena dia melihat terus akan penyertaan Tuhan dan dia terus dikuatkan. Dan satu hal lagi yang sangat luar biasa, apa yang dikatakan oleh kita lihat di dalam pasal yang ke-41 ayat yang ke-38. Lalu berkatalah Yusuf kepada para pengawalnya, "Mungkinkah kita mendapat orang yang seperti ini, seorang yang penuh dengan roh Allah?" Yang kita melihat di sini, Yusuf hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Yusuf dipimpin oleh Roh Allah. Inilah kemenangannya. Kita tahu bahwa Roh Kudus itu adalah untuk memimpin kita dalam segala kebenaran ya, untuk mengajar kita, dan oleh sebab itu kita melihat di sini Roh Kudus memenuhi kehidupan daripada Yusuf, sehingga rohnya menjadi kuat. Nah saudara, dia membina hubungan yang dekat dengan Tuhan, dan dia membiarkan Roh Kudus terlibat dalam setiap aspek kehidupannya, dan dia membangun hubungan yang terus menerus dengan Tuhan sehingga rohnya menjadi kuat. Saudara, roh yang menjadi kuat, orang yang rohnya menjadi kuat itu adalah orang yang dapat bertahan di dalam pencobaan yang walaupun keras sekalipun. Dia dapat menang atas itu. Dan kemudian kita lihat juga karena rohnya kuat, dia menang atas dosa. Nah, apa yang membedakan Simson dengan Yusuf? Nah, Simson juga digoda oleh perempuan tetapi dia jatuh karena rohnya lemah. Tetapi Yusuf dia digoda juga tetapi dia menang. Oleh karena apa? Oleh karena rohnya kuat dan dia terus membangun hubungannya dengan Tuhan. Dan kemudian kita melihat saudara, dia menjadi pribadi yang mantap. Sehingga terakhir ketika seluruh keluarganya, papanya, seluruh keluarga dibawa ke Mesir dan mereka tinggal di Mesir, dan papanya meninggal, dan saudara-saudaranya menjadi sangat takut sekali kalau Yusuf kemudian berubah menjadi tidak setia lagi kepadanya. Tetapi apa yang dikatakan oleh
oleh Yusuf kepada saudara-saudaranya ya. Dan di sini kalau kita lihat di dalam Kejadian 50 ya ayat 15, Yusuf menghibur hati saudara-saudaranya ya. Jadi ketika saudara-saudara Yusuf melihat bahwa ayah mereka telah mati, berkatalah mereka, boleh jadi Yusuf akan mendendam ya. Kita membalas sepenuhnya kepada kita segala kejahatan yang telah kita lakukan kepadanya. Jadi saudara-saudara Yusuf ketakutan ya. Kemudian apa yang dikatakan di sini ayat yang ke-18, juga saudara-saudaranya datang sendiri dan sujud di hadapan serta berkata, kami datang untuk menjadi budakmu. Tetapi Yusuf berkata kepada mereka, janganlah takut, sebab aku inikah pengganti Allah. Memang kamu telah mereka-reka yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekanya dengan kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Jadi janganlah takut, aku akan menanggung makananmu dan makanan anak-anakmu. Juga demikianlah ia menghibur mereka dan menenangkan hati mereka dengan perkataannya. Jadi saudara, ini sangat luar biasa. Setelah Yusuf naik dan sampai ke puncak, dia memiliki hati seorang hamba, memiliki hati bapa. Oleh sebab itu saudara yang kekasih, saya mau supaya kalau ada di antara kita sekarang sedang mengalami pergumulan yang berat sekali ya, dan saudara yakin Tuhan mempunyai satu rencana yang indah, terus maju dan terus membangun hubungan dengan Tuhan. Mari kita satu di dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan. Engkau luar biasa. Kami belajar dari Yusuf bagaimana Engkau mempunyai rencana yang indah di dalam hidupnya untuk menjadi jawaban bagi dunia yang terjadi pada saat itu, yaitu pada zamannya terjadi kelaparan, tapi Engkau membangkitkan dia untuk menyelamatkan bagi orang-orang banyak, bagi bangsa-bangsa saat itu. Dan oleh sebab itu Tuhan membentuk dia. Mungkin ada di antara kami sedang mengalami kesulitan, kesusahan, dan merasa berat dan rasanya sudah tidak sanggup lagi untuk melangkah. Tapi biarlah kebenaran firman Tuhan pada hari ini meneguhkan kami supaya kami terus melihat kepada Tuhan dan kami boleh melihat Engkau sendiri yang akan memenuhi janji-Mu dalam hidup kami. Terima kasih, di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.